Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Bunda Rahma. Di video kali ini kita akan belajar materi yang ada di tema 5, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Yuk tonton videonya sampai selesai. Teman-teman, tidak jarang kita lihat di televisi sebuah berita yang menayangkan tentang acara perakiraan cuaca pada hari tertentu. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan cuaca? Nah, cuaca itu adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Cuaca memiliki 3 unsur. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada kelembapan, dan yang ketiga itu ada tekanan udara. Unsur cuaca pada suatu tempat itu berbeda-beda. Lalu, apakah cuaca itu bisa diramalkan? Jawabannya bisa, tergantung dengan unsur-unsur cuaca tadi seperti suhu, kelembapan, tekanan udara. Dan kita juga harus mengamati curah hujan serta melihat keadaan awan dan keadaan angin. Cuaca di Indonesia dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada berawan, yang kedua ada cerah, yang ketiga ada mendung, dan yang terakhir ada hujan. Sekarang ayo kita coba baca teks berikut ini. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung, awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang, hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat, badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah teman-teman, dari teks bacaan bisa kita simpulkan bahwa keadaan cuaca dalam satu hari itu bisa berubah-ubah, tergantung dengan unsur-unsur cuaca yang tadi telah disebutkan. Cuaca itu bisa berubah pada suatu tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Sekarang, ayo kita coba berlatih untuk menentukan keadaan cuaca pada gambar-gambar di bawah ini. Gambar yang pertama itu adalah cuaca mendung. Yang kedua itu adalah cerah. Yang ketiga adalah hujan. Yang keempat adalah cerah berawan. Dan yang terakhir adalah berawan. Ayo kita mengenal pecahan sederhana. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh.
Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Sekarang ayo kita coba perhatikan potongan gambar A dan gambar B. Gambar A adalah sebuah kue yang dipotong menjadi 2, sementara gambar B itu dipotong menjadi 4. Lambang pecahan untuk gambar A itu adalah 1/2. Awal mulanya kue tersebut itu adalah satu loyang, kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Untuk itulah lambang pecahannya adalah 1/2. Gambar B lambang pecahannya adalah 1/4 karena kue tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Untuk angka yang berada di atas yaitu angka 1 disebut sebagai pembilang. Sementara angka yang berada di bawah atau angka 2 dan angka 4 ini disebut sebagai penyebut. Agar teman-teman mudah untuk mengingatnya, teman-teman bisa ingat dengan irama yang terdapat pada lagu Menanam Jagung, yaitu atas pembilang, bawah penyebut. Atas pembilang, bawah penyebut. Sekali lagi ya, atas pembilang, bawah penyebut. Sekarang coba kita berlatih yuk untuk menentukan lambang pecahan pada soal berikut ini. Berapa bagian pizza yang udah dimakan sama Udin? Ada 1 bagian yang sudah dimakan sama Udin, berarti pecahannya itu adalah 1/4. 1 bagian sudah dimakan, sementara sisanya masih ada 1, 2, 3 ditambah dengan yang sudah dimakan sama Udin, berarti ada 1/4 bagian. Setiap potongan ini bernilai 1/4 ya teman-teman. Pembilangnya itu ada 1 dan penyebutnya itu adalah 4. Kemudian soal yang kedua, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya sama Lani dan juga Dayu. Berapa bagian buah apel yang harus dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu itu mendapat bagian yang sama besar? Jawabannya itu adalah 1/3. Masing-masing potongan itu bernilai 1/3 atau 1/3 bagian. Untuk pembilangnya itu adalah 1 dan penyebutnya itu adalah 3. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Jawabannya adalah 1/4 bagian. Setiap bagian roti itu bernilai 1/4 bagian. Pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapat berapa bagian? Jawabannya adalah 1/2 atau 1/2 bagian. Karena 1 buah jeruk dibagi menjadi 2. Pembilangnya adalah 1, penyebutnya itu adalah 2. Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. 1 bagian itu untuk Lani, kemudian diberikan kepada Siti, Udin, dan juga Benny. Berapa bagian kue yang didapatkan oleh setiap teman? Jawabannya adalah 1/4. Masing-masing temannya Lani itu mendapatkan 1/4 bagian, termasuk juga dengan Laninya sendiri. Pembilangnya itu adalah 1, penyebutnya adalah 4. Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di sekolah. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang, artinya setiap orang itu mendapat 1/8 bagian. Pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 8. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.